Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Auliarani dan di video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS untuk mata kuliah komputer akuntansi menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Yang pertama saya akan membuat data awal perusahaan dulu serta saldo awal akun. Caranya membuat data baru, nama perusahaannya PT Lutfia Auliarani, alamat Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kota Jakarta, negara Indonesia. Emailnya lanjutkan. Periode akuntansinya Januari tahun 2020 dan tutup buku akhir tahun Desember. Lanjutkan. Nah, ini untuk konfirmasi akhir perusahaannya. Jika sudah benar, saya klik proses. Nah, di sini jenis usahanya saya akan menggunakan jenis usaha dagang. Jadi ini perdagangan umum. Lanjutkan. Untuk mata uangnya rupiah dan mata uang asingnya US dollar. Selesai. Jika sudah seperti ini, saya tinggal mengisi saldo awal akunnya. Sebelumnya saya akan menyesuaikan dengan akun-akun yang saya butuhkan terlebih dahulu. Caranya, klik modul data-data, kemudian pilih data rekening. Ini saya akan pilih switch mode. Di sini saya akan menyesuaikan akun-akun yang saya butuhkan. Yang pertama yaitu piutang usaha, akan saya ganti jadi piutang dagang. Selanjutnya ada persediaan 1. Saya ganti jadi persediaan handphone. Persediaan 2 ganti jadi persediaan casing, dan persediaan 3 yaitu persediaan baterai. Selanjutnya yang perlu saya ganti yaitu hutang. Selanjutnya penjualan produk 1 saya ganti menjadi penjualan barang dagang. Selanjutnya biaya nanti jadi harga pokok penjualan. Nah, ini sudah. Terakhir di sini saya perlu akun laba tahun berjalan, jadi saya akan menambah data. Klasifikasinya yaitu laba, namanya laba tahun berjalan. Rekam. Nah, sudah. Untuk penyesuaian akunnya, sekarang saya akan mengisi saldo awal akun. Caranya setting saldo awal akun. Kasnya yaitu 5 juta. Kemudian ada piutang dagang, banknya 50 juta. Piutang dagang 15 juta.
Kemudian persediaan handphone 20.200.000. Persediaan casing 1.500.000. Persediaan baterai 750.000. Selanjutnya kendaraan 120 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan 12 juta, di sini minus 12 juta. Selanjutnya ada utang 5.400.000, utang bank 30 juta. Kemudian modal 100 juta. Laba ditahan 40 juta. Laba tahun berjalan 25.050.000. Sudah selesai untuk pengisian saldo awal akun. Di sini menunjukkan historical balancing-nya 0 dan nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Tandanya saldo awal akun yang saya masukkan sudah benar. Tinggal klik rekam. Sudah selesai untuk pengisian data awal perusahaan dan saldo awal akun untuk PT Lutfia Auliarani. Selanjutnya saya akan membuat data master untuk persediaan utang, piutang, dan karyawan. Selanjutnya saya akan membuat data piutang, hutang, dan persediaan untuk PT Lutfia Auliarani. Yang pertama, saldo piutang. Sebelumnya saya akan membuat data nama alamat untuk customer terlebih dahulu, yaitu klik data-data, pilih data nama alamat. Customer yang pertama yaitu dengan kode C001, yaitu Toko Anugrah. Tipenya customer, rekam. Yang kedua yaitu customer dengan kode C002, yaitu Toko Berkat. Rekam. Yang ketiga dengan kode C003, yaitu Toko Sukses. Yang terakhir kode C005, itu Raffi. Rekam. Jika sudah selesai pembuatan data nama alamat, selanjutnya saya akan mengisi saldo awal piutang. Untuk nama pelanggan yang pertama yaitu Toko Anugrah pada tanggal 11 November 2019. Nomor invoice 001 sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya masih dari Toko Anugrah pada tanggal 12 Desember. Nomor invoice 002 sebesar 4.300.000. Selanjutnya yaitu Toko Berkat pada tanggal 13 Desember. Nomor invoice-nya 003 sebesar 3.200.000. Selanjutnya Toko Sukses pada tanggal 13 Desember. Invoice 004 sebesar 750.000. Yang
terakhir yaitu dari Raffi tanggal 13, invoice 005 sebesar 4.750.000. Selesai untuk saldo awal piutang. Tutup. Sekarang saya akan membuat saldo awal utang. Tetapi saya akan membuat data nama alamat untuk vendor terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi. Ini tipenya vendor dengan tipe yang pertama yaitu V001 atas nama Sevilla Font. Untuk vendor yang kedua dengan tipe V002 atas nama Toko Semangat. Selanjutnya saya akan mengisi saldo awal utangnya. Yang pertama dari Sevilla Font tanggal 18 November. Nomor invoice-nya 023 sebesar 2.300.000. Selanjutnya dari Toko Semangat pada tanggal 11 Desember, nomor invoice 12.243 sebesar 3.100.000. Selesai untuk saldo awal utang. Lanjut untuk saldo persediaan. Yang pertama saya akan membuat saldo awal persediaan untuk handphone terlebih dahulu. Caranya klik menu data-data, terus kita pilih data produk. Di sini kelompok barangnya saya akan ubah dulu. Jadi persediaan handphone. Produk 2 saya ganti juga jadi persediaan casing handphone. Yang ketiga yaitu persediaan baterai. Jika sudah, saya akan mengisi sesuai kode yang saya butuhkan. Yang pertama ada dari H001 yaitu Samsung Galaxy J1. Kemudian saya akan mengisi untuk handphone yang lain H002 itu Samsung Galaxy J7.
Yang ketiga H003 Samsung Oppo F1 Plus. Yang keempat H004 yaitu Oppo F1s. Selanjutnya ada persediaan casing handphone. Kodenya C001. Deskripsinya casing Samsung. Kelompok barangnya kita ubah jadi persediaan casing handphone. Yang kedua ada kode C002 yaitu casing Oppo. Selanjutnya untuk saldo persediaan baterai. Yang pertama kodenya B001. Deskripsinya baterai Samsung. Kelompok barangnya kita ubah jadi persediaan baterai. Selanjutnya ada B002 baterai Oppo. Untuk saldo awal persediaannya, setting saldo awal persediaan. Kode barang yang pertama yaitu dari persediaan handphone H001. Stok awalnya 4. Harga pokok satuannya 1.500.000. Rekam. Kemudian H002. Stoknya 2. Harganya 2.800.000. Selanjutnya H003. Stoknya 5. Harga 1.100.000. Selanjutnya H004. Stoknya 1. Harga pokoknya 3.100.000. Selanjutnya untuk kode barang C001. Stoknya 10. Harga satuannya 100.000. Untuk kode barang C002 jumlahnya 10. Harganya 50.000. Selanjutnya untuk kode barang B001. Stok awalnya 5. Harganya 50.000. Yang terakhir yaitu B002. Stok awalnya 10. Harga 50.000. Nah, selesai untuk pengisian saldo awal persediaan. Data master untuk karyawannya, jadi saya akan membuatnya sekarang. Kita ke data nama alamat. Ini tipenya jadi employee.
Atas nama yang pertama Iwan. Yang kedua yaitu Badu. Yang ketiga Tari. Yang keempat Agus. Sudah untuk penginputan saldo awal piutang, utang dan persediaan. Selanjutnya untuk menjurnal transaksi. Yang pertama ada transaksi pada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Di sini untuk mencatat jurnalnya kita ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar. Sini akun kasnya bank, penerimanya yaitu Haji Ahmad, karena belum ada kita klik baru. Sini tipenya others, nama Haji Ahmad. Pada tanggal 2 Januari 2020. Kodenya ini masuk ke sewa. Ini karena nggak ada, seharusnya sewa dibayar di muka, kita tambah baru aja. Klasifikasinya nama sewa dibayar di muka, rekam, nilainya sebesar 9.500.000. Kemudian kita klik rekam, sebesarnya diklik aja rekam. Untuk transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer. Caranya yaitu ke modul nama pemasoknya yaitu toko Citra Komputer. Ini kita tambah baru aja. Yang barangnya yang pertama dari tanggal fakturnya dulu yaitu pada tanggal 3 Januari.
Nomor barangnya, untuk barangnya yang pertama ada CPU komputer, karena belum ada, saya tambah baru. Kode barang, ini kelompokin dulu barangnya, tambah baru. Kelompok barangnya. Ini masuk ke akun mesin dan peralatan. Rekam. Nah, ini untuk pembuatan data barang persediaan barunya. Untuk kode barang peralatan 1 yaitu CPU komputer. Kita klik rekam. Oke. Sini untuk CPU yang diterima adalah 1 unit dengan harga 1.750.000. Peralatan yang kedua, dan ini barangnya dikenakan pajak. Untuk barang yang kedua yaitu monitor, sama seperti tadi karena di sini belum ada, kita tambah baru. Peralatan 2, deskripsinya monitor. Diterima 1 pieces dengan harga 350.000. Dan dikenakan pajak juga. Selanjutnya barang yang ketiga yaitu printer, tambah baru. Diterima 2 unit dengan harga 215.000 dan dikenakan pajak juga. Sudah, kita klik rekam. Untuk transaksi yang nomor 3, pada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit. Caranya yaitu pembelian, penerimaan barang, nama pemasoknya yaitu toko Semangat pada tanggal 3 Januari. Barangnya itu yang pertama ada baterai Samsung B001, diterima 10 unit. Yang kedua ada B002, diterima 5 unit. Barang yang ketiga H004, diterima 3 unit. Kemudian barang yang keempat H002, diterima 2 unit. Dan barang-barang ini tidak terkena pajak, tetapi dikenai biaya pengiriman, termasukkan biaya lain-lain sebesar
100.000. Kemudian rekam. Untuk transaksi yang keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Caranya modul kas dan bank, kemudian kas masuk. Akun kasnya ganti kas dari karyawan Dani. Kalau belum tambah baru employee. Pada tanggal 7 Januari 2020. Kodenya di sini untuk biaya telepon dan kantor. Listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000. Selanjutnya bensin motor itu masuknya ke biaya bensin. Klasifikasinya yaitu biaya operasional. Namanya biaya bensin. Sebesar 25.000. Sudah rekam. Untuk transaksi yang nomor 5, pada tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 dengan diskon 10% secara tunai ke kas. Caranya masih di kas dan bank, kemudian kas masuk. Akun kasnya ganti kas dari Raffi. Pada tanggal 8 Januari 2020. Kodenya kita tambah baru aja, biaya operasional namanya servis sebesar 200.000. Diskon 10% berarti nilainya jadi sebesar 180.000. Sudah rekam. Untuk transaksi yang nomor 6, yaitu tanggal 15 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Karena pembayarannya di atas 20 hari, maka perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Caranya modul pembelian, pembayaran utang usaha. Akun kasnya tetap
tetap bank penerimanya yaitu Toko Semangat pada tanggal 15 Januari 2020. Ini dendanya. Sini dikenakan denda sebesar 100.000. Untuk transaksi nomor 7 yaitu tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Berkat atas invoice 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Karena pembayarannya di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Caranya ke modul penjualan pembayaran piutang usaha. Ini akun kasnya tetap kas dari toko Berkat pada tanggal 17 Januari 2020. Sini diskon jadi 200.000. Rekam. Untuk transaksi yang ke-8 tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko Berkat secara kredit sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000. Uang muka tersebut masuk ke kas. Transaksinya caranya masih di modul penjualan, kita isi uang muka penjualannya terlebih dahulu. Akun kasnya kas pelanggan toko Berkat pada tanggal 19 Januari 2020. Sebesar 300.000. Selanjutnya untuk mencatat penjualannya, kita ke pengiriman barang. Nama pelanggannya toko Berkat, tanggal 19 Januari. Barang yang pertama yaitu ada baterai Samsung B001. Dikirim sejumlah 5 unit dengan harga satuannya 75.000. Barang yang kedua yaitu ada baterai Oppo sejumlah 6 unit. Harganya 65.000. Barang yang ketiga, casing Samsung C001. Dikirim 4 unit seharga 160.000. Barang yang keempat, casing Oppo. Dikirim sebanyak 5 unit dengan harga 65.000. Sudah, klik rekam. Kemudian transaksi yang yang nomor 9 pada tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Di modul penjualan pilih pembayaran piutang usaha. Ini masuk ke bank dari Bapak Raffi.
pada tanggal 19 Januari sebesar 4 juta. Untuk transaksi yang nomor 10 tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 001 sebesar 2 juta dan invoice 002 sebesar 4 juta. Jatuh temponya tanggal 24 Januari 2020. Untuk pencatatannya ke modul penjualan pembayaran piutang usaha. Karena ini giro, jadi klik gironya. Akun kasnya yaitu bank dari toko Anugrah pada tanggal 20 Januari 2020. Invoice 001 2 juta dan invoice 002 dibayar sebesar 4 juta. Rekam. Nomor gironya kita masukkan. Jatuh tempo tanggal 24 Januari. Untuk transaksi nomor 11, yaitu pada tanggal 21 Januari 2020, menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra, dan hasil penjualannya masuk ke kas. Berarti modul penjualan, kemudian invoice penjualan. Nama pelanggannya, toko Anugrah, pada tanggal 21 Januari 2020. Nomor barangnya itu H001. Dikirim sebanyak 2 unit seharga 2 juta. Oh iya, karena ini sudah dibayar tunai, jadi klik tunainya. Rekam. Transaksi yang ke-12 pada tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Caranya modul pembelian, pembayaran utang usaha. Ini melalui bank, penerimanya toko Semangat. Ini harusnya toko Semangat ada, tapi nggak tahu ini kemana, jadi saya kembali ke saldo awal utang.
untuk menambah baru. Di perasaan udah bikin deh, kok nggak ada sih. Kemudian saya kembali lagi ke pembayaran utang. Pada tanggal 21 Januari 2020, karena ini giro, jadi klik gironya, kemudian klik rekam. Nomor gironya itu BG0001. Jatuh temponya pada tanggal 28 Januari 2020. Selanjutnya, transaksi nomor 13. Pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Caranya ke kas dan bank, giro masuk. Ini pencet toko Anugrah, klik giro cair. Transaksi yang ke-14, tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Berarti modul kas dan bank, kas keluar. Ini akun kasnya ubah jadi kas. Penerimanya Iwan. Pada tanggal 25 Januari 2020. Kode akunnya yaitu gaji direksi dan karyawan sebesar 700.000. Rekam. Selanjutnya masih ada pembayaran gaji lagi kepada Badu melalui kas. Ini Badu 25 Januari. Sebesar 950.000. Masih sama, sekarang diterima Tari tanggal 25 Januari. Sebesar 400.000.
Masih sama, sekarang Agus. Sebesar 125.000. Transaksi yang ke-15, tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran utang akibat transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Berarti ini kas dan bank, giro keluar, klik Toko Semangatnya, kemudian giro cair. Rekam. Transaksi yang ke-16, yaitu tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Jadi caranya itu ke modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Pada tanggal 29 Januari ini casing Samsung C001, jumlahnya 1 unit, kemudian akunnya kita ganti ke kerusakan dan kegagalan material. Oke. Udah, tinggal klik rekam. Sekian untuk jawaban UAS komputer akuntansi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.